Selamat siang Ibu, saya Elvini Manurung akan menjelaskan materi akuntansi saya tentang ekspedisi Nomox, yaitu dimulai dari jurnal penyesuaian. Yang A, beban perlengkapan pada perlengkapan yaitu 2.650. Dari mana 2.650? Yaitu beban perlengkapan yang ada di soal 3.150 dikurang dengan perlengkapan yang ada di neraca saldo tadi, maka hasilnya adalah 2.650. Yang B, beban utilitas pada utang utilitas yaitu 700.000. Yang C, beban sewa diberi muka pada sewa diberi muka yaitu 3.600. Dari mana 3.600? Yaitu 10.800 yang ada di neraca saldo tadi kita bagikan 2 tahun, lalu 8/2 itu kita kalikan dengan 5.400 yang ada di soal, maka hasilnya adalah 3.600. Yang D, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa yaitu 11 juta. Dari mana 11 juta? Dari 13.500 yang ada di soal kita kurangkan dengan 2.500 yang sudah dipakai di neraca saldo tadi, maka hasilnya adalah 11 juta. Lalu yang F ialah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan yaitu 350.000. Lalu yang G, piutang dagang pada pendapatan jasa 4.500. Maka yang debit dan kreditnya kita jumlahkan, hasilnya 27 juta rupiah. Jika hasilnya sudah balance, tinggal kita masukkan saja, lalu kita masuk ke kertas kerja. Yang kertas kerja kita mulai dari neraca saldo. Neraca saldonya ini kita lihat dari neraca saldo yang sebelumnya di soal tadi. Lalu yang kedua ialah penyesuaian. Penyesuaian ini kita lihat juga dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah kita kerjakan. Lalu yang ketiga ialah neraca setelah disesuaikan atau kita singkat dengan NSS. Yang ini yang kita masukkan ialah kas, piutang dagang, sewa di berka, perlengkapan, peralatan, utang dagang, pendapatan jasa diterima di muka, modal normal, pendapatan jasa, beban gaji, utang gaji, dan beban sewa diterima di muka. Itu yang kita masukkan di neraca setelah disesuaikan atau di NNS tadi. Lalu hasilnya kita lihat, lalu kita jumlahkan hasil debit dan kreditnya. Hasilnya ialah 241.927.500. Jika sudah balance debit dan kreditnya, maka kita masuk ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi yang kita masukkan ialah pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa itu kita masukkan ke kredit. Lalu beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban utilitas, beban sewa diberi muka, dan beban penyusutan ataupun semua beban tadi kita masukkan ke debit. Lalu kita lihat hasilnya, hasil debit dan kredit yang di laporan laba rugi tadi belum balance. Nah, bagaimana caranya biar balance? Ini tadi hasil debitnya 21.175.000, sementara kreditnya 35.302.500. Bagaimana caranya ini biar balance? Kita kurangkan hasil kredit ini 35 juta ini dengan 21 juta ini. Lalu hasilnya atau selisihnya itu ialah 14.127.500. Lalu ini kita jumlahkan dengan hasil debit tadi. Hasil penjumlahannya ialah 35.302.500. Kita lihat apakah sudah balance dengan yang di kredit. Jika sudah balance, lalu kita masukkan angkanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke neraca. Neraca yang kita masukkan sama dengan yang di neraca saldo tadi atau NNS tadi. Kita masukkan dari mulai kas sampai dengan peralatan. Itu kita masukkan semua di debit. Lalu yang di kredit kita masukkan utang dagang, modal normal, utang utilitas, dan utang gaji, dan terakhir akumulasi penyusutan. Nah, ini juga tidak jauh beda dengan yang di laporan laba rugi tadi.
Ini hasil di bidang kreditnya juga berbeda. Bagaimana caranya? Ya sama seperti laporan laba rugi tadi, kita cari selisihnya dari debit ke kreditnya. Ini tadi kan kredit ke debitnya kita kurangin yang laporan laba rugi. Kalau yang neraca yang kita kurangkan ialah debit ke kreditnya. Nah, lalu hasilnya tadi 14.127.500 juga. Ini kita jumlahkan dengan hasil sebelumnya yang dikredit. Lalu kita lihat hasilnya 220.752.500. Kita lihat apakah sudah sama dengan yang di debit. Jika sudah sama, maka kita tinggal masukkan angkanya. Lalu sebelum kita melanjutkan ke laporan laba rugi, kita lihat dulu semua hasil atau total dari kertas kerja tadi, dimulai dari penyesuaian tadi hasilnya 27 juta sudah balance. Jika sudah balance, kita lihat dulu hasil yang di neraca setelah disesuaikan atau di NSS tadi, yaitu 241.927.500. Nah, jika sudah balance, lanjut ke laporan laba rugi tadi, kita lihat juga udah balance. Kita lanjut lagi ke neraca saldo tadi, ke neraca yang terakhir di bagian kertas kerja tadi. Nah, jika semuanya sudah balance, lalu kita tinggal masuk ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi yang kita masukkan ialah pendapatan jasa tadi yang ada di kertas kerja tadi. Pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa itu kita jumlahkan, yaitu 32.802.500 ditambah 2.500.000. Lalu hasilnya 35.302.500 tadi. Lalu kita masukkan semua beban-beban tadi, yaitu beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban utilitas, beban sewa diberi muka, dan yang terakhir beban penyusutan. Lalu ini kita jumlahkan, hasil beban ini kita jumlahkan, hasil totalnya ialah 21.175.000. Nah, setelah itu hasil dari beban tadi kita kurangkan dengan hasil dari pendapatan jasa tadi yang 35.302.500 ini kita kurangkan dengan hasil dari beban tadi 21.175.000, maka hasilnya ialah 14.127.500. Hasilnya itu, hasil pengurangannya itu kita masukkan ke laba bersih. Nah, jika sudah dapat hasilnya, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal yang kita masukkan ialah modal awal Norman yang tanggal 1 Mei 2011. Modal awalnya tadi dia 180 juta. Yang 180 juta tadi ini, modal awalnya 180 juta. Lalu kita jumlahkan dengan laba bersih tadi, yang laba bersih yang ada di laporan perubahan modal tadi. Laba bersihnya tadi 14.127.500. Itu kita jumlahkan dengan modal normal tadi, maka hasilnya ialah 194.127.500. Itu hasilnya itu kita masukkan dalam modal akhir Norman pada tanggal 31 Mei 2011. Nah, jika sudah dapat hasilnya, lalu kita masuk ke yang terakhir, ekspedisi nomor sebagai neraca maksudnya. Nah, yang ini neracanya itu terbagi atas dua, yaitu aktiva dan kewajiban. Aktiva ini juga terbagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancarnya terdiri dari kas, piutang dagang, sewa diberi muka, dan perlengkapan. Kas tadi 330.702.500, piutang dagang 74.250, sewa diberi muka 7.200, dan perlengkapan 500.000. Itu kita jumlahkan, maka hasilnya ini 212.625.500. Lalu kita masuk ke aktiva tetap. Apa saja yang termasuk di aktiva tetap? Yang termasuk di aktiva tetap ini peralatan dan akumulasi penyusutan. Peralatannya tadi 8.100.000. Nah, 8.100.000 ini kita kurangkan dengan 350.000, tapi sebelumnya kita jumlahkan dari atas tadi. Oh ya, kalau dia dibuat tanda kurung seperti ini, itu tandanya dikurang ya. Nah, jumlah yang di aktiva lancar tadi yang 212.625.500 itu kita
tambahkan dengan yang peralatan tadi diaktifkan tadi 8.100.000, lalu hasilnya itu kita kurangkan lagi ke 350 yang akumulasi penyusutan. Nah, lalu hasilnya ialah 220.402.500. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Kewajiban terbagi di atas utang dagang, utang utilitas, dan utang gaji. Nah, ini utang dagangnya tadi 21.375.000, utang utilitasnya 700.000, dan utang gajinya 4.200.000. Ini kita jumlahkan, hasilnya 26.275.000. Lalu yang kita masukkan modal normal tadi yang 194 juta yang ada di laporan perubahan modal tadi, yang ini kita masukkan ke ini, ke kewajiban 20. Lalu hasil dari kewajiban utang dagang, utang utilitas, dan utang gaji tadi kita jumlahkan dengan modal normal 26.275.000 ditambah 194.127.500, maka hasilnya adalah 220.402.500. Lalu setelah dapat hasilnya kita lihat dengan yang diaktifkan tadi, apakah hasilnya sudah balance dengan yang di kewajiban, aktifan di kewajiban. Maka jika sudah balance hasilnya, yaudah tinggal kita masukkan angkanya, berarti pertanyaan sudah selesai dan hasilnya sudah balance dari mulai jurnal penyesuaian sampai ke neraca. Sekian dan terima kasih Bu, kurang lebihnya LPD mohon maaf Ibu. Terima kasih Bu.